Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Fauziana dengan NIM 430 402 20125 dari kelas 3D jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas dari Bu Ana Evianti, mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa remaja awal. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian. Sebelum itu, masa remaja sendiri termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Namun, dengan adanya perubahan yang terjadi menimbulkan kebingungan di kalangan remaja. Mereka mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga banyak menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Mungkin kasus-kasus remaja yang menyimpang bisa kita lihat sendiri di sekitaran kita, seperti banyaknya mereka yang melakukan kenakalan remaja, tawuran, dan lain sebagainya. Oke, langsung ke pengertian. Pertama yaitu kata remaja sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere. Maaf kalau penyebutannya masih belepotan ya Bu, yang berarti to grow atau to grow maturity, yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Namun istilah adolescent seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Yang kedua yaitu menurut teori Piaget mengemukakan bahwa masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah. Untuk selanjutnya adalah masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Tahu sendiri remaja ini kan kayak peralihan dari anak menuju ke dewasa. Jadinya masih dalam tahap yang bingung gitu. Artinya belum tetek, kalau anak-anak ya tetap masih anak-anak, kalau udah dewasa kan yuk emang udah dewasa. Jadinya itu kayak belum menemukan benar-benar jati dirinya. Nah, masa remaja awal ini sekitar umur 12-16 tahun. Maaf Ibu kalau salah, soalnya saya dari dua sumber yang saya gunakan itu berbeda-beda untuk umurnya gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri masa remaja awal. Yang pertama ada remaja awal ini mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang perubahan fisiknya. Yang kedua adalah suka menyembunyikan isi hatinya. Artinya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, namun masih belum berani mengungkapkan atau belum berani mengungkapkan rasa emosinya. Terus yang ketiga, memperhatikan penampilan, sudah mulai mengenal fashion. Terus yang keempat adalah sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini remaja itu belum menemukan jati dirinya, jadinya masih mau bersikap itu masih pelin-pelan. Selanjutnya, suka berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Biasanya di umur remaja ini banyak membentuk geng-geng gitu, kayak geng bermain gitu, kayak geng ke healing atau di kelas ataupun teman-teman di rumah. Selanjutnya ada perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis. Maksudnya ya kalau yang cowok itu di masa remaja pasti berbeda dengan sikapnya cewek yang remaja.
Untuk selanjutnya di sini ada perubahan tubuh. Nah, yang sudah saya sedikit singgung tadi, di sini terdapat perubahan tubuh atau fisik. Yang pertama ada di perubahan eksternal, atau yang pertama ada tinggi badan. Biasanya rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 tahun dan 18 tahun, dan rata-rata anak laki-laki kira-kira setahun sesudahnya gitu. Terus untuk berat badan, perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi, tetapi berat badan sekarang tersebar ke bagian-bagian tubuh yang tadinya hanya mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali gitu. Terus yang selanjutnya ada proporsi tubuh. Seperti kayak badan melebar dan memanjang sehingga anggota badan tidak lagi kelihatan terlalu panjang. Terus yang selanjutnya adalah organ seks, di mana pada masa ini baik organ seks pria maupun organ seks wanita mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. Yang selanjutnya ada ciri-ciri seks sekunder. Ya, ada ciri-ciri seks sekunder. Terus yang selanjutnya ada di perubahan internal. Di sini ada perubahan sistem pencernaan, seperti perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau berbentuk pipa, usus bertambah panjang dan bertambah besar, otot-otot di perut dan di dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan lebih kuat, hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. Yang selanjutnya ada sistem peredaran darah. Ini ada jantung tumbuh pesat selama masa remaja. Itu terus contohnya seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. Terus ada sistem endokrin dan ada jaringan tubuh. Untuk selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini yang pertama adalah remaja sudah mulai berpikir secara abstrak. Berpikir secara abstrak ini remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Terus yang kedua adalah berpikir logis. Nah, ini sudah mulai kepo-kepo, jadi mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Yang selanjutnya sudah mulai berpikir idealis. Biasanya sudah mulai berpikir tentang apa yang mungkin, terus mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Terus yang selanjutnya adalah lebih mampu menguji pemikiran sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Terus yang selanjutnya ada menginterpretasikan dan sudah mulai tertarik nih dengan dunia luar, atau sudah mulai memantau dengan dunia luar. Untuk selanjutnya ada perkembangan emosi. Di sini ada sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya. Bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Nah, ciri ini biasanya sering terjadi pada remaja putri, lebih-lebih sebelum menstruasi. Itu biasanya juga ada moodnya itu tiba-tiba mood swing gitu, tiba-tiba jadi nggak enak atau jadi intinya nggak mood gitu kalau mau menstruasi. Maaf Bu, ini pengalaman pribadi. Terus yang selanjutnya adalah mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Hal ini yang menyebabkan mudah terjadi perkelahian. Terus yang selanjutnya juga suka mencari perhatian nih dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih suka bermain dengan teman sebayanya.
biasanya pada masa-masa ini kan kayak masa-masa nakal gitu ya. Terus jadinya tuh kayak pinginnya tuh sama temen aja, soalnya kalau sama orang tua itu kayak mungkin tetap berlaku dengan peraturan-peraturan yang sudah orang tua berikan gitu. Yang selanjutnya ada juga rasa malu, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, dan ingin tahu yang besar pada diri remaja. Seperti yang saya jelaskan dari tadi, masa ini tuh kayak lagi kepo-keponya gitu. Jadi kayak bener-bener lagi kepo, mencari sesuatu itu harus nemu. Yang selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Ada pertama adalah perubahan jasmani. Tadi contohnya seperti perubahan fisik tadi kan bisa mempengaruhi emosinya. Contohnya kayak kalau perempuan nih kalau melihat temannya yang sudah maaf ya Bu, yang sudah muncul payudaranya sudah mulai membesar, terus sedangkan dia belum, kan kayak kok itu udah besar kok aku belum, pasti emosinya itu kayak nggak terkontrol gitu. Terus yang kedua adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua, biasanya sedikit renggang. Terus perubahan pola interaksi dengan teman sebaya, perubahan pandangan luar, dan perubahan interaksi dengan sekolah. Sekian penjelasan dari saya, video dari saya. Semoga benar dan semoga Ibu Ana dapat memahaminya, dan ya semoga benar ya Bu. Sekian dari saya, terima kasih dan maaf apabila masih banyak materi yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.